Baik, Bapak Ibu, jadi kita hari ini akan membahas memasuki pertemuan kedua ya. Di agenda pada hari ini kita akan mereview mengenai proses pengembangan produk. Kenapa? Karena dalam proses pengembangan produk itu nanti akan menjadi basic mata kuliah concurrent engineering, mata kuliah kita. Ini adalah proses pengembangan produk versi Ulrich ya, seperti yang sudah kita pelajari bersama. Mulai dari product planning, di situ ada corporate strategy, kemudian ada konsep development, system level design, detail design, testing refinement, sama production ramp up. Jadi ini kita mulai dari produk itu direncanakan, pengembangan konsep produk, kemudian kita membuat desain produk tapi belum detail, kemudian kita detailkan desainnya, kita tes produk tersebut ya, kemudian kita improve kalau ada yang perlu di-improve berdasarkan hasil tes. Terakhir, kita siapkan peralatan produksinya. Di dalam proses pengembangan produk, pertama, tentu kita harus mengumpulkan yang namanya need statement. Need statement itu didapatkan dari customer statement. Apa itu customer statement? Customer statement itu adalah apa yang dibahasakan oleh konsumen yang menjadi perwujudan keinginan konsumen terhadap suatu produk. Untuk mendapatkan customer statement, kita bisa melakukan tiga metode ya, baik itu melalui interview, kita wawancara konsumennya langsung, ya apa harapan konsumen terhadap produk dan lain sebagainya. Kemudian atau kita juga bisa melakukan focus group discussion, jadi kita kumpulkan konsumen ke dalam suatu forum begitu ya, termasuk ada moderator dan lain sebagainya. Kita mendiskusikan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan konsumen terhadap produk tersebut. Selain itu, kita juga bisa mengamati bagaimana ketika konsumen menggunakan produk. Melalui tiga metode tadi, kita bisa menghasilkan yang disebut dengan customer statement ya. Customer statement nanti harus kita translate ke dalam need statement. Kenapa? Karena need statement itu adalah terjemahan gitu ya, yang itu sudah bisa di convert ke produk. Kalau masih berupa customer statement, belum bisa kita convert ke produk, keinginan tersebut gitu loh. Sehingga di sini ada aturan bagaimana mengconvert customer statement ke dalam suatu need statement. Dalam sebuah produk itu ada harapan-harapan, ada keinginan tadi ya, need statement tadi, atau customer needs lah dan lain sebagainya itu. Ada needs yang sifatnya ketika dipenuhi itu konsumen biasa aja nggak merasa gitu ya. Contoh misalnya kalau pesawat bisa terbang gitu ya, itu kan need sebenarnya, tapi ketika bisa terbang ya udah emang harusnya begitu, jadi konsumen tidak merasa itu merupakan sesuatu yang istimewa gitu. Disebut refill requirement. Ada yang namanya expected requirement, yaitu konsumen yang kalau misalnya needs ya, needs yang kalau misalnya itu tidak ada gitu ya, tidak ada. Jadi saya rela dulu, kalau refill itu contohnya adalah basic, contoh kalau shampoo, maka konsumen itu bisa tidak merasa kalau ya udah itu memang ada, contoh shampoo itu bisa membersihkan rambut ya. Itu kan sebenarnya ya harapan konsumen aja gitu, tapi konsumen itu tidak terlalu memperhatikan. Jadi dia akan menganggap pastilah shampoo bisa membersihkan rambut. Ada yang sifatnya kebutuhan konsumen yang sifatnya expected. Tadi ya, seperti pesawat itu expected bukan refill ya. Jadi kalau expected itu ketika tidak dipenuhi, maka konsumen akan merasa sangat-sangat tidak puas. Tapi ketika dipenuhi biasa aja. Contoh, ketika pesawat terbang bisa terbang, itu berarti dia expected. Terakhir ada exciting. Kalau exciting itu di luar ekspektasi ya. Artinya kalau kita bisa memberikan suatu servis atau suatu fitur produk tertentu gitu, konsumen akan merasa istimewa. Kenapa? Karena dia tidak mengharapkan itu, tapi sebenarnya kok bisa ada itu gitu. Jadi akan merasa excited, namanya exciting requirement, digambarkan di dalam kanu model ya. Perlu kita tahu bahwa dalam proses pengembangan produk, konsep produk itu dalam konsep generation semula ada banyak, tapi kemudian mengalami suatu proses penyaringan ya, sehingga menjadi tinggal satu konsep saja gitu. Konsep penyaringannya itu ada dua, ada konsep screening, ada konsep scoring ya. Ini adalah konsep screening. Dalam konsep screening kita membandingkan produk konsep kita yang ada banyak yang dihasilkan dari konsep generation. Jadi ini kan konsep generation. Ya, contohnya di sini kita menghasilkan katakanlah 7 konsep ya di konsep generation. Kemudian kita screening berdasarkan apa? Berdasarkan konsep preference. Gitu. Konsep preference ini ketika konsep yang dibandingkan dengan konsep preference itu sama bagusnya untuk sebuah needs. Jadi ini tuh needs-nya ya. Selection kriteria ini needs-nya. Ketika dibandingkan itu sama, maka hasilnya 0. Ketika ternyata
konsepnya itu lebih jelek dari produk reference gitu ya, maka minus nilainya. Tapi ketika konsepnya lebih bagus dari produk reference, contoh ease of use untuk konsep F, ini lebih bagus daripada ease of use-nya konsep D sebagai reference, maka dia plus. Ini kita jumlah, nanti hasilnya itu yang paling banyak tentunya itu yang menjadi konsep yang kita pertimbangkan. Ya, di sini akhirnya menghasilkan dua. Karena dua ini ya, jadi ada konsep A sama ada konsep E, itu sama-sama memenuhi karena dia nilainya bagus sehingga kita kembangkan lebih lanjut. Nah, di sini kan AE, kemudian ada DF dan konsep G. Ini kita pertimbangkan lebih lanjut. Kemudian kita skorkan. Kita skorkan ini berdasarkan rating dan weight-nya. Weight itu adalah selection kriteria, tapi masing-masing selection kriteria ini punya yang namanya tingkat kepentingan gitu. Seberapa pentingkah masing-masing selection kriteria ini? Itu disebut sebagai weight. Nanti setiap konsep yang tadi terpilih dari konsep screening tadi ya, itu kita rating gitu berdasarkan performansinya terhadap selection kriteria. Contoh, konsep A. Ya, ease of handling-nya ini baik sehingga kita kasih rating 3. Rating itu katakanlah 1 sampai 5. Semakin banyak semakin baik gitu ya. Nah, sehingga weighted score-nya itu sama dengan 5%, karena 5% itu adalah weight dari ease of handling, dikalikan rating konsep A terhadap ease of handling, yaitu 3. Jadi 0,15 atau 15%. Ini kita jumlahkan untuk masing-masing konsep, sehingga menghasilkan total score. Semakin tinggi total score, semakin baik konsep tersebut. Sehingga rankingnya itu semakin tinggi. Ranking 1 develop. Yang kita develop adalah konsep DF, karena nilai total score-nya paling besar ya, jadi ranking 1. Kita mengenal yang namanya morphological chart ya Bapak Ibu. Morphological chart itu merupakan opsi dari fitur atau part produk gitu ya. Contoh, untuk produk traktor katakanlah ya, untuk bagian vegetable picking gitu ada 4 opsi. Ini masing-masing punya bentuk yang berbeda, makanya namanya morphological chart ya. Chart mengandung bentuk-bentuk. Nanti kita pilih mana yang paling baik opsinya. Ada satu metode yang kita sering gunakan dalam proses pengembangan produk ya Bapak Ibu yang disebut quality function deployment. Di dalam quality function deployment ada tools yang namanya adalah House of Quality atau HOQ ya. Jadi HOQ ini merupakan matrix yang kita gunakan dalam proses pengembangan produk. Di dalam HOQ itu ada beberapa part ya. Ini itu adalah customer need yang tadi sudah kita bahas. Ini adalah importance, tingkat kepentingan masing-masing needs yang tadi ya. Kemudian ini adalah hubungan, relationship matrix ini hubungan antara design requirement dengan customer requirement. Correlation matrix hubungan antar design requirement. Kemudian kompetitor rating ini adalah menjelaskan nilai produk kita berdasarkan produk kompetitor. Terakhir, di sini itu nanti akan menjelaskan konsep produk yang kita pilih, yaitu perhitungannya seperti apa. Ketika kita mengembangkan produk, kita kadang menerapkan yang namanya robust design. Jadi kita ingin mencapai robust design gitu loh. Robust design itu adalah proses pengembangan produk sehingga nanti akan menghasilkan suatu produk yang itu tetap berfungsi baik meskipun ada gangguan, atau dengan kata lain bahasa sederhananya nih yang disebut robust design adalah desain yang tidak mudah rusak. Jadi ketika produk itu robust desainnya, maka ketika mengalami gangguan, ketika digunakan, itu nggak akan gampang rusak. Jadi dia tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Terkadang kita juga menerapkan DFM. Kalau DFM itu intinya kita ingin minimasi cost. Jadi kita ingin membuat produk yang itu cost-nya minim ya, tentunya dengan memperhatikan proses manufakturnya. Karena sebenarnya biaya besar, biaya yang besar dari produk selain biaya manufaktur, selain biaya material itu adalah biaya manufakturnya gitu. Jadi dengan kita mengefisiensikan proses manufaktur produk tadi, kita bisa mengurangi harga produk gitu. Tujuan dari design for manufacturing. Terkadang kita juga akan menerapkan yang namanya industrial design gitu. Industrial design itu adalah proses pengembangan produk yang mana dia tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan konsumen, tapi juga dia memperhatikan kemudahan manufaktur. Jadi di sini itu produk itu ketika dikembangkan, tentunya kan ada trigger dari konsumen, ada list dari konsumen. Tapi jangan lupa bahwa produk tadi itu juga harus dimanufaktur. Kadang keinginan konsumen dengan keinginan manufaktur itu berbeda.
Nah, hal ini yang mengakibatkan perlunya kita melakukan industrial design. Jadi kita mematch-kan antara kebutuhan manufaktur dengan kebutuhan konsumen sehingga menghasilkan produk yang dia bisa satisfying konsumen maupun manufaktur gitu ya. Terakhir kita di sini akan membahas mengenai produk arsitektur ya. Dalam sebuah produk itu ada yang namanya produk arsitektur. Produk arsitektur merupakan kumpulan-kumpulan dari part produk yang punya fungsi yang disebut sebagai chunk. Jadi susunan chunk tadi itu menghasilkan suatu manufaktur produk. Ada dua jenis produk arsitektur, ada modular. Kalau modular itu satu chunk itu bisa mewakili satu fungsi saja. Tapi ada lagi yang kedua yaitu integral. Kalau integral satu chunk bisa punya banyak fungsi. Ya. Tapi pada dasarnya tidak ada produk yang benar-benar modular atau integral. Kebanyakan mereka itu kombinasi. Seperti ini contohnya, ini kombinasi ya. Jadi wheels-nya ini modular, tapi untuk part yang lain dia sifatnya integral. Begitu Bapak Ibu untuk pertemuan pada hari ini.